Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di dalam terowongan yang sudah selesai dari arah stasiun Monas ke arah stasiun Tamrin. Terdapat dua terowongan yang sudah dibor dari arah Harmoni sampai ke arah Bundaran HI. Dan ini adalah bornya. Stasiun MRT Jakarta fase 2A, stasiun Monas berada persis di samping Jalan Medan Merdeka Barat. Kemudian untuk akses masuk ke dalam stasiun Monas yang ada di bawah tanah terdapat dua entrance ya atau jalur keluar masuk, yaitu yang di Silang Barat Daya Monas di dekat Patung Kuda, kemudian satu lagi di samping Gedung Kominfo dan juga samping Gedung Museum Nasional. Di sana juga berada berdekatan dengan halte Transjakarta Monas. Baik, perjalanan akan kita lanjutkan menuju ke ruang bawah tanah dari stasiun yang sudah dibangun. Terdapat 3 lantai nantinya yang bisa kita lihat. Kemudian kita akan masuk ke area terowongan. Kawasan Monas yang dijadikan stasiun MRT ya di bagian bawahnya adalah kawasan sisi barat. Ya, seperti tadi info di awal, bersebelahan langsung dengan Jalan Medan Merdeka Barat yang dibatasi dengan panel yang ada di kiri sana. Area pejalan kaki menuju ke stasiun di sini sudah dibuatkan, tentunya untuk keamanan bersama. Ke arah sana ataupun ke arah selatan sedang ada pekerjaan pembuatan entrance yang akan dipergunakan oleh para penumpang MRT Jakarta nantinya dari arah Silang Barat Daya Monas di sekitar Air Mancur ataupun Patung Kuda. Ini adalah akses menuju ke dalam stasiun yang sudah dibuat ya. Terdapat lantai-lantai di bagian bawah yang nanti kita akan lihat satu persatu. Tangga yang dipergunakan adalah tangga scaffolding dan tentunya tetap memenuhi aspek keselamatan sehingga tetap aman dipergunakan oleh pengunjung ataupun juga para pekerja. Jumlah lantai yang sudah selesai di stasiun Monas ini adalah sampai ke lantai paling bawah yaitu base lab. Dan kedalamannya adalah di 17,9 meter ataupun hampir 18 meter. Kemudian lantai yang paling tinggi ya plafonnya adalah lantai yang paling bawah ya, yaitu lantai di mana peron ataupun platform berada, dan di sanalah nanti para penumpang akan menaiki kereta. Baik, ini adalah lantai concourse. Di lantai ini akan ada akses dari arah entrance, kemudian akan ada security check, lalu ada gate. Di samping itu tentu akan ada lagi area-area ataupun ruangan-ruangan yang dipakai untuk berjualan ataupun area komersial. Bila kita perhatikan area yang ada di concourse ini, pekerjaan-pekerjaan yang sedang berlangsung adalah air conditioner ya ataupun cooling system nampaknya. Kemudian ada pembuatan plafon, lantai ya seperti itu, serta penempatan panel-panel untuk menutup dinding-dinding stasiun yang juga sudah selesai. Nah, ini ada tangga merupakan akses ke lantai paling bawah ataupun base lab di mana terdapat peron. Pengerjaan lantai di sini masih berlangsung. Di depan kita ini adalah peta dan lokasi kita berada di titik You Are Here. 300 meter ya. Ya. Baru Harmoni betul. Yang ini 400 meter ya kalau nggak salah ini. Terus di bawahnya akan ada yang jalur begini ya. Yang 3B. Untuk stasiun Monas sendiri panjangnya hanya 200 meter atau setengahnya dari panjang stasiun Tamrin. dari Cikarang ke Balaraja. Iya benar. Katanya Agustus mau groundbreaking. Naruh batu maksudnya.
Jadi jalur MRT Jakartanya menyusuri pinggir dari kawasan Monas di sisi barat. Kemudian nanti akan sedikit berbelok menuju ke arah stasiun Harmoni. Hah? Beda, agak beda. Hah? Oh, di posisi di Cikarangnya. Oh iya. Kita sana benar. Cikarang Selatan. Yuk. Sebenarnya keseluruhan pekerjaan fisik struktur bangunan Concourse ya. di sini kita lihat sih sudah selesai. Pekerjaan yang sedang berlangsung adalah penyelesaian misal plafon, lantai. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan tentunya pemasangan rel ya, uji coba kereta dan seterusnya. Kita akan turun ke lantai paling bawah, di mana peron ataupun platform berada di kiri dan kanan kita, atau berada sisi timur dan sisi barat ya. Akses menuju ke bawah itu bisa menggunakan anak tangga atau juga menggunakan lift ya. Ditambah lagi mungkin akan ada eskalator seperti yang kita bisa lihat di banyak stasiun MRT Jakarta yang sudah beroperasi. Dari sini kita bisa melihat ada bagian yang lebih rendah di pinggir dinding stasiun, dan itu merupakan area yang akan ditaruh rel. Ini adalah pemandangan dari atas untuk pembuatan entrance ataupun akses dari silang barat daya Monas ke area dalam stasiun. Untuk area yang di pinggir nantinya akan dipasang kaca, kemudian ada pintu otomatis seperti di stasiun-stasiun MRT. Nanti pintunya akan terbuka pada saat kereta datang dan akan tertutup pada saat kereta sudah berangkat. Kita akan menuju ke tunnel. Pekerjaan-pekerjaan ruangan di bagian bawah di sini masih berlangsung dan terdapat material-material yang ada di beberapa bagian ruangan. Nah, disinilah rel nanti akan ditempatkan. Kita akan turun ke bawah melihat lebih detail dari terowongan MRT Jakarta. Relnya akan melewati terowongan tersebut dan tembus antara stasiun-stasiun yang sudah disiapkan. Semuanya kita berada di sekitar area tunnel di dalam stasiun Monas. Ini adalah tunnel dari MRT Jakarta fase 2A CP201 yang membentang dari arah Monas di sana ke belakang kita, yaitu Bundaran HI dan Tamrin. Diameter dari tunnel ataupun terowongan ini adalah 6 meter. Kemudian untuk membentuk tunnel seperti ini dibutuhkan sebuah bor ya. Bor ini bernama Tunnel Boring Machine ataupun TBM, dan Indonesia MRT Jakarta fase 2A ini menggunakan 2 bor untuk bisa bekerja sekaligus ya, membuat 2 tunnel dengan 2 arah yang berbeda. 1, 2, 4, 5, 6. Nah, jadi pas ngebor mesinnya bawa si segmennya satu ring, terus udah ada spasinya mereka masuk. Untuk membuat lingkaran beton seperti ini, maka bor akan mengeruk tanah ya, secara horizontal, kemudian tanahnya dialirkan ya, dikeluarkan lewat belakang dan dipasanglah yang namanya beton-beton segmen namanya ya, beton-beton segmen yang bisa tersusun membentuk lingkaran, sehingga setelah semuanya dibariskan seperti ini, maka akan membentuk sebuah terowongan yang panjang.
Dan di bagian bawah terowongan di sini permukaannya datar ya. Nantinya di atas permukaan datar inilah rel kereta MRT Jakarta akan ditempatkan. Kemudian di bagian pinggir ada tempat lagi yang bisa dipergunakan oleh para pekerja ya untuk melakukan pengecekan berjalan lebih tepatnya ataupun untuk keperluan lainnya. Selain itu kita juga melihat adanya pipa ya di sini. Ini adalah area yang bisa dimanfaatkan tadi oleh para pekerja untuk berjalan di atasnya, terutama nanti pada saat sudah beroperasi terowongannya, maka untuk melakukan pengecekan sepanjang terowongan, pekerja akan lewat di sini. Ya, pencahayaan di dalam terowongan ini memang kurang banyak sehingga gambarnya tidak begitu bagus ya. Mohon maaf. Kita akan maju sedikit ini ke arah Tamrin, dan ini merupakan terowongan sisi timur ataupun terowongan untuk northbound. Northbound itu adalah terowongan untuk kereta yang melaju dari arah Bundaran HI Tamrin kemudian ke Monas. Dari Monas akan ke Harmoni, Harmoni akan sampai ke Kota, stasiun MRT Kota yang juga sedang dalam tahap pembangunan seperti di video kita sebelumnya. Baik, di sini ya untuk segmennya juga sudah dibuatkan labelnya ya. MRT Jakarta CP201. Jadi precast ataupun beton yang sudah dicetak segmennya ini sudah ada peruntukannya sendiri. Sini ada petugas dari MRT Jakarta, termasuk juga petugas kesehatannya yang memantau para pengunjung. Bareng Mas Adi. Kan aku tadi di kota. Kalau Iya, hari Sabtu apa hari apa? Iya, makanya. tahu deh, kalau kota apa juga kalau kota belum bisa dibocorin karena belum bisa. Betul. Cukup lebar dari diameter terowongan ini dan tentunya mengakomodasi kereta MRT ya yang lewat hilir mudik dari Jakarta Kota ke Bundaran HI terus ke Lebak Bulus. Ya, tapi tunnelnya boringnya turunnya di Glodok bukan di stasiun kota kan? Jadi orang luar belum bisa, kita belum bisa. Iya, karena belum masih pekerjaan dasar ya Pak ya. Saya lihat. Untuk tunnel boring machine yang di sini kan sudah selesai, maka itu sedang dipersiapkan untuk bisa dibawa ke Glodok. Kalau tidak salah di Glodok sudah ada satu ya. Dan pekerjaan boring ataupun pengeboran dari bawah tanah sekitar Glodok mungkin akan segera dilakukan, baik itu ke arah stasiun kota MRT Jakarta karena cukup dekat ya. Kemudian yang ke arah stasiun Mangga Besar. Kalau yang sana Shimizu Utama Karya. Setiap segmen ataupun kontrak package yang ada itu ada BUMN masing-masing yang bekerja sama dengan pihak dari Jepang ya, Shimizu Corporation kalau tidak salah. Yang di sini itu adalah Shimizu Adikarya, KSO-nya, kerjasama operasi. Sedangkan untuk wilayah kota adalah Shimizu Utama Karya. Nah, model bornya seperti apa? Model bornya sama yang pernah kita lihat juga di stasiun kota Jakarta Kota KRL. Di situ ada galeri MRT Jakarta. Terdapat cutter head-nya. Jadi di bagian depan itu ada bentuk melingkar dan ada pisau-pisau di ujung segi-segi enamnya ya, di ujung depannya. Nantinya itu akan menggali tanah, kemudian tanahnya akan didorong ke belakang sini
dan dikeluarkan. Si bor ini sudah siap juga dengan segmen-segmen ataupun beton-beton precast tadi yang disiapkan untuk membentuk lingkaran ya, dan nanti dipasang satu persatu setelah pengeborannya selesai setiap bagiannya, sehingga setiap tempat yang dilewati itu sudah terbentuk yang namanya terowongan ya, dengan beton-beton seperti ini. Nah, kalau tidak salah, kemampuan dari mesin bor, kemudian juga pemasangan si segmen-segmen ini ataupun precast beton pembentuk lingkaran terowongan itu 4-6 segmen lingkar ya, segmen lingkar setiap harinya. Area-area tempat bor diturunkan biasanya itu ada tandanya, yaitu gantry crane. Nah, gantry crane sendiri yang pernah kita lihat awal sekali untuk Bundaran HI sampai ke Monas adalah di Bundaran HI. Kemudian yang di Monas itu juga punya gantry crane. Maka di Monas juga ada tempat untuk menurunkan dari tunnel boring machine-nya. Yang lain lagi yang kita lihat TBM-nya ataupun bor raksasanya ini diturunkan nantinya ya, karena masih dirakit di Monas satunya di stasiun Glodok. Ini adalah komunitas pencinta MRT Jakarta dan transportasi. Jadi hari ini kita diberikan kesempatan oleh MRT Jakarta. Terima kasih dan kredit buat MRT Jakarta sekali lagi telah menambah wawasan kita pada saat kita berkunjung ke area ini, terutama bagaimana terowongan itu dibuat, kemudian Halo semuanya, setelah kita jadi seperti sudah apa. selesai mengadakan kunjungan di dalam terowongan, jadi kondisinya seperti ini. Kita akan menyusuri kembali ke arah peron ya, karena setelah dari terowongan maka kereta akan menuju ke peron dan kembali masuk ke terowongan pada saat sudah berangkat. Area ini kalau sudah beroperasi si keretanya tentu tidak bisa dilihat lagi ya, karena sudah menjadi area untuk perjalanan kereta dan memang hanya diperuntukkan bagi petugas-petugas saja ataupun pekerja yang melakukan pengecekan. Ini ada alat pengisap debu nampaknya. Seperti di stasiun MRT Jakarta terdapat 2 platform, 2 peron, kemudian di tengahnya ada akses turun anak tangga dan ada lift serta eskalator. Sama ya dengan yang ini, kita tinggal tunggu nanti kalau sudah beroperasi. Ke arah sana itu adalah terowongan untuk kereta yang ke arah selatan ataupun southbound, dan ini jalur yang nantinya akan dipasang rel. Pemasangan rel sendiri itu masuk ke kontrak package yang lain ya, kalau tidak salah 205. Jadi kontrak package yang ada 201 itu pembuatan jalurnya, kemudian stasiun ya, terowongan dari arah Bundaran HI sampai ke arah Harmoni. Kemudian ada CP 202 dari arah Harmoni sampai ke arah Mangga Besar. Yang ketiga itu dari arah Mangga Besar Glodok sampai ke arah stasiun MRT Kota ya. Dan stasiun MRT Kota itu tidak tersambung langsung dengan stasiun KRL Jakarta Kota ataupun BEOS, melainkan nanti akan ada akses naik ke plaza stasiun BEOS lalu masuk ke entrance ataupun pintu yang ada di stasiun Jakarta Kota. Kunjungan kita sudah selesai di bagian bawah, kurang lebih seperti itu. Jadi tunnelnya sudah
terbentuk dengan sempurna. Kemudian kita lihat lagi pekerjaan-pekerjaannya lebih kepada finishing untuk area-area peron, platform, pembuatan, mungkin nanti ada berikutnya adalah pembuatan dinding-dinding kaca bersama pintu kacanya, platform screening door, sistem, dan lain-lain. Untuk operasional ya dari stasiun Monas ini diharapkan di 2027 atau mungkin di 2026 akhir kali ya. Karena walaupun Monas ya ke arah Tamrin, ke arah Bundaran HI selesai, namun secara keseluruhan harus selesai juga sampai ke arah Harmoni. Berarti di tahun 2027 untuk para penumpang MRT Jakarta dari arah Lebak Bulus sampai ke arah Harmoni sudah bisa langsung naik kereta ya. Penggunaan MRT Jakarta seperti yang kita ketahui semakin banyak, semakin hari semakin meningkat. Hal ini karena waktu tempuh ya dari arah Bundaran HI sampai ke Lebak Bulus menggunakan MRT tidak lama ya, karena kalau harus menggunakan kendaraan pribadi itu kendaraan bermotor maka akan bisa terkena macet ya, kepadatan lalu lintas dan hal-hal lainnya yang memperlambat mobilitas. Jakarta sendiri memang sedang dalam pembangunan secara masif moda-moda transportasi baru dan modern untuk mobilitas masyarakat baik yang ada di kota Jakarta ataupun kota-kota yang ada di sekeliling Jakarta. MRT Jakarta adalah salah satunya ya, dan ini adalah bagian dari MRT Jakarta fase 2A. Nanti akan ada fase 2B. Itu yang besi berdiri namanya King Post, benar nggak ya? Di mana? Yang berdiri di tengah ini. Kalau King Post itu Yang mana King Post? stasiun kemarin, kalau ini sih Nggak kelihatan ya? ini belum doang, udah dipotongin. Oh. Udah jadi kolom. Kalau ini cuma Baik, di depan BIM kita ya namanya. ini adalah entrance ya, ataupun jalur keluar masuk yang nantinya dipergunakan Kalau yang berdiri oleh para BIM. penumpang yang akan menuju ke stasiun Monas lewat Oh, itu silang yang akan jadi barat kolom. daya Monas di dekat air mancur ataupun pos polisi di sana. nanti jadi entrance Monas. Jadi dari Monas masuk ke sini. Di depan Ah, kita iya, ini iya, adalah iya. rangka-rangka Sampai ke besi situ ya yang pojokannya. berada di jalur entrance Oh, dia ke belok arah begini ya. silang barat daya Monas. Metode pembuatan torongan ke arah sana adalah box checkingnya. Jadi ada beton kotak yang berbentuk box besar, kemudian didorong ke arah terowongan yang dibuat ya, digali, kemudian didoronglah si box tersebut sehingga membentuk sebuah ruangan panjang dan nantinya Ini akan besi menjadi pintu keluar masuk dari Serat. para penumpang. Jadi jalan yang di atasnya itu memang tidak digali. Setelah selesai nantinya stasiun ini tentu akan ditutup dan bagian atasnya dibuat penghijauan, kemudian juga ditanam pohon-pohon kembali terutama untuk bagian luar stasiun, tentunya penghijauan. Dengan adanya stasiun MRT Jakarta di kawasan Monas, maka para pengunjung Monumen Nasional dapat menggunakan MRT menuju ke lokasi ini, kemudian juga kembali ke daerahnya ataupun lokasinya masing-masing ya dengan cepat. Biasanya para pengunjung menggunakan BRT ataupun Transjakarta ya, dan turun di halte Balai Kota ataupun halte Monas. Ini baru satu. Kemudian nanti kalau yang ingin ke Harmoni ya ataupun bekerja di sekitar Gajah Mada, Hayamuruk akan lebih mudah menuju ke Lebak Bulus ya. Dengan itu diharapkan lalu lintas kendaraan yang ada di sepanjang jalan Gajah Mada, Hayamuruk, kemudian ke arah Medan Merdeka Barat, Tamrin seperti ini dan juga Sudirman dapat berkurang. Sebenarnya area yang tadi kita berada di bawah, bagian atasnya seperti ini. Karena memang
untuk terowongan tentu saja pekerjaan di bagian atas tidak banyak ya. Dan terowongannya dari arah sana, dari arah Monas, lewat di bawah sini menuju ke arah stasiun Tamrin yang ada di depan. Ini ada satu area yang ditutup dan merupakan area entrance ya di sekitar Tamrin 10 food park ya tadi. Nah, area ini nanti akan jadi tempat keluar masuk penumpang dari MRT Jakarta yang turun di stasiun MRT Tamrin. Stasiun Tamrin sendiri akan menjadi titik temu antara jalur utara selatan dan jalur barat timur yang hijau. Baik, untuk jalur yang sudah beroperasi adalah yang Lebak Bulus sampai ke arah stasiun Bundaran HI. Nah, di Bundaran HI itulah tadi yang pekerjaannya sedang berlangsung, pembuatan tunnel sampai ke arah Harmoni ataupun terowongan dan sudah selesai ya. Tinggal penyelesaian terkait dengan stasiun. Dari Harmoni itu ke arah kota masih pekerjaan stasiun, kemudian akan disiapkan pekerjaan pemboran membuat tunnel ataupun terowongan di Glodok yang ada juga di video kita sebelumnya. Terdapat stasiun Tamrin, stasiun Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota untuk CP201, CP202, CP203 ya. Dari arah Bundaran HI, dan stasiun Tamrin akan menjadi titik pertukaran penumpang di sini. Jalur barat timur sendiri terowongannya berada lebih di bawah dari jalur utara selatan di stasiun Tamrin. Nah, bagaimanakah jalur barat timur? Kita akan lihat di video berikutnya, yaitu patok-patok MRT Jakarta yang ada di ujung Kabupaten Bekasi ya, karena itu akan menyambungkan Balaraja sampai ke arah Cikarang. Lingkaran-lingkaran biru di sini itu menunjukkan stasiun ini adalah area TOD ataupun Transit Oriented Development, di mana stasiun tersebut terintegrasi dengan area-area komersial, area perkantoran, dan juga lainnya. Ada satu jalur lagi yang berwarna biru, ini adalah jalur MRT fase 4. Jalur ini terbentang dari Fatmawati sampai ke arah Kampung Rambutan, bahkan sampai ke arah Taman Mini. Di Taman Mini akan tersambung dengan LRT Jabodebek ya, atau mungkin cukup di Kampung Rambutan tersambung dengan LRT Jabodebek yang ada di sana stasiunnya. Oleh itu maka terintegrasilah moda-moda transportasi yang ada. Untuk yang warna hijau ya, ke kiri ini ke arah barat, nanti akan melewati area Tanah Abang, berbelok sedikit ke arah utara, masuk ke arah Roxy, kembali ke arah Tomang, dan menuju ke barat ke arah Kembangan. Nah, itu adalah titik perbatasan Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Banten. Bantennya akan sampai ke Balaraja ya. Walaupun secara pengerjaan nampaknya Kembangan terlebih dahulu akan diselesaikan sampai ke arah Tamrin. Seperti ini. Lalu ke arah timur ya, dari Tamrin itu akan melewati area Kebun Sirih, nanti area Kuitang, Galur ya, Cempaka Putih, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Bekasi Raya kalau tidak salah ya, menuju ke arah Cakung, ujung Menteng ya. Di sana adalah titik terakhir ujung dari pembangunan yang ada di sisi Jakarta dan dilanjutkan ke arah Cikarang. Kita akan lihat dari ujung Menteng ke arah Cikarang ya, nanti stasiun-stasiun berikutnya yang dilewati, karena Bekasi sendiri saat ini diakomodasi mobilitasnya oleh KRL dan LRT Jabodebek di sisi selatan, sedangkan sisi utara diharapkan adalah MRT Jakarta. Mungkin namanya nanti akan diganti MRT Jabodebek karena sudah menghubungkan
atau Tangerang sampai ke Bekasi ya dalam hal ini. Dan inilah model dari stasiun Tamrin, titik pertemuan antara jalur utara selatan, north south, dan juga jalur timur barat. Dan ini tunnelnya ya, ada namanya walkway. Jadi tempat yang bisa dibuat berjalan oleh petugas itu namanya walkway. Tamrin sendiri sebenarnya sudah selesai. Ini gambar dari MRT Jakarta, bisa dilihat di media sosialnya. Terima kasih. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.